Kami yang sediakan buat kami ini Tuhan sempurna buat kami. Terima kasih untuk malam ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama di tempatmu ya Bapa. Dan kami mau naikkan ucapan syukur kami pada Engkau. Kalau kami boleh sampai sekarang, seperti keadaan sekarang ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena pelindungan-Mu, karena pemeliharaan-Mu pada kami pada malam, pada setiap hari-hari kami. Dan malam ini kami berkumpul kembali ke tempat ini, di dalam ruangan Zoom, untuk kami sama-sama belajar Bapak, untuk kami lebih mengerti akan firman-Mu, lebih mengerti dan lebih dikuatkan, mencapai satu tujuan hidup kami, yaitu serupa seperti Engkau. Berkati Kak Son yang akan mengajarkan kami malam ini, memberikan firman-Mu pada kami malam ini, berkati setiap kami juga, agar hati kami siap ditaburkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan firman itu menjadi rema dan boleh menjadi satu dengan hidup kami. Dan kami boleh melakukannya di dalam hari-hari kami. Terima kasih untuk malam ini Bapak. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus engkau tuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Kak Son. Selamat malam semuanya. Senang sedang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi tanya cuaca. Judul malam ini itu sebenarnya adalah judul dari perenungan saya ketika saya eh, sebenarnya ini judul yang saya pakai juga ya untuk seminar pujian penyembahan. Saya pengen melanjutkan seminar pujian penyembahan, tetapi saya pikir nggak sekarang lah. Saya hanya mau bagi apa yang saya ada di hati saya dengan di pikiran saya. Minggu yang lalu, hari Minggu, jam 10 malam saya sampai di Jakarta. Terus kemudian hari Senin saya ngikutin kuliah putaran terakhir untuk program S3 yang saya tempuh. Nah, kemudian saya hari Senin pagi ketemu dengan teman-teman saya ya, ketemu dengan teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia, kumpul semua di MAG, terus kemudian kami ngobrol-ngobrol yang baik ya. Terus saya melihat ada beberapa teman saya tidak ada. Terus saya tanya kemana dan mereka ketawa begitu. Dan rata-rata yang ikut S3 adalah mereka yang terjun dalam pelayanan, ya, mereka yang terjun dalam pelayanan. Terus kemudian ternyata ada faktor X ya, ada faktor X dan saya tanya kenapa nggak ada begitu. Jadi orang-orang Kristen seperti kita ketahui ya, ikut Yesus atau kata Kristen itu kan hasil akhir. Seperti saya katakan, roti itu hasil akhir. Roti itu terdiri dari apa? Dari tepung terigu ya, dari terigu, terus kemudian apa namanya margarin, terus kemudian telur, sometimes ada susu dan lain sebagainya. Nah, kita tentu tidak mau makan terigu gitu. Kita tidak makan terigu karena terigu bukan roti, tapi roti komponennya adalah terigu, telur dan lain sebagainya. Nah, jadi Kristen itu prosesnya seumur hidup. Seperti saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, terakhir saya katakan apa? Roh Kudus itu diberikan Yohanes 14 itu dikatakan Roh Kudus itu diberikan ya seorang penolong dikatakan seorang itu pribadi. Roh Kudus itu punya pikiran, punya perasaan, itu sebabnya bisa terluka. Nah, seperti saya katakan bahwa selama selama bertahun-tahun saya katakan gini, bertahun-tahun di adik-adik rohani saya katakan gini, Bapak Ibu Saudara, waspadai dengan yang namanya penipuan ya. Iblis itu, setan itu bapa pembohong, hasatan itu bapa pembohong ya, diabolos itu bapa pembohong. Jadi kalau ada sesuatu dia coba tiru, sehingga kenapa orang Kristen itu seakan-akan mendapatkan, oh ini dari Tuhan. Padahal your own desire ya. Gairah kita yang tersembunyi. Gairah kita yang tersembunyi. Di Alkitab ada banyak hal yang seperti itu. Ada banyak penipuan dengan cara penduplikasian ya. Penduplikasian seolah-olah begini, wah ini dari Tuhan padahal enggak. Itu keinginan-keinginan pribadi. Nah, ini yang kita waspadai Bapak Ibu Saudara ya. Di Alkitab banyak sekali contoh-contohnya ya. Seperti ketika
ketika apa namanya tabut Allah dipindahkan ya dari rumahnya Obed Edom gitu dipindahkan. Ketika itu meluncur dari kereta yang mengangkut itu, ya imam-imam yang di belakangnya itu bermaksud untuk bantu. Itu maksudnya baik. Sekali lagi, maksudnya baik, tetapi tidak di dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi ya. Ya, bahkan Saul pun dia pengen menuntaskan pertempuran, pengen menuntaskan pertempuran, ya, karena dia yakin gitu loh, sebagaimana dulunya disertai Tuhan, sekarang pasti disertai Tuhan. Itu cara pikirnya dia. Dia nggak tahan dengan namanya apa, God's timing, ya, waktu Tuhan. Makanya akhirnya dia apa? Dia harus ya menunggu menunggu Samuel datang. Ya buru-buru eksekusi. Kita juga belajar dari pertemuan terakhir kita siapa? Istrinya Abraham, Sarah. Ya, karena sudah mati haid, ya, atau dikatakan dalam terjemahan yang lain, kandungannya sudah kering, ya berusaha bantu Tuhan. Dengan cara apa? Abraham disuruh nidurin budaknya dia. Nah, ini loh, banyak yang apa? Api-api asing yang di dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga kekristenan akhirnya diperlemah dari dalam. Sekali lagi ya, eh, bagi bagi apa namanya bagi setan, bagi iblis, penduplikasian itu amat sangat mudah. Contoh aja, kita ngelihat ya, setan itu berusaha melintir segala sesuatu. Pertemuan dengan Adam, pertemuan dengan Adam, ya, Adam Hawa, ya, dia tidak tahu. Dia apa? Istilahnya gini, si setan yang dalam bentuk ular tidak menggoda Adam, tapi dia menggoda Hawa. Sekali lagi, Sabtu yang lalu saya mendoakan kelepasan satu perempuan yang seumur hidupnya dikuasai kegelapan, kuasa kegelapan. Ketika dia dibawa ke gereja untuk diapakan, untuk didoakan. Ya, dia ngamuk luar biasa. Satu gereja ya. Sebelum dengan saya dibawa masuk ke gereja yang paling besar di Kota Bandung. Waktu didoakan, waktu didoakan ya, dia marah luar biasa. Dia marah kalau istilahnya manifestasi. Ketika manifestasinya begitu hebat, dia tunjuk pendeta yang ngusir setan. Ya pemimpin di situ dia tunjuk, bukankah kamu punya selingkuhan? Kebayang enggak itu ditelanjangi di depan umum. Bayangin, ditelanjangi depan umum. Jadi makanya kadang-kala saya berpikir, ini orang-orang yang sudah jatuh secara moral ya. Orang-orang sudah jatuh secara motivasi melayani Tuhan. Ini orang-orang menutupi diri sedemikian rupa. Makanya yang dicium dari Hawa oleh si setan adalah apa? Desire-nya, gairahnya yang tidak kelihatan oleh suaminya sendiri, tapi terbaca. Maka dari itu dia goda. Yang digoda itu sesuai dengan keinginannya. Ngerti ya? Saya ambil contoh satu sebelum saya masuk saya buka ayatnya. Saya pernah telepon istri saya berapa belas tahun yang lalu ketika saya di Perancis. Di Perancis itu saya kulakan. Kulakannya film Bapak Ibu. Karena saya kerja di televisi ya. Kulakannya film, kulakannya program. Seperti biasa kalau ke sana itu pasti ada escortnya. Escortnya itu biasanya laki. Dan kali itu escortnya perempuan. Cantik, sekali lagi ini, pintar. Ya, cantik dan pintar. Nah, ini escort itu dia kasih itinerary ke saya. Ini loh Bapak program selama 5 hari 4 malam. Jadi Bapak di sini, Bapak dijemput mobil ini, drivernya ini, nomor teleponnya ini. Bapak tinggal di sini. Ayo saya antar ke tempat penginapan. Begitu diantar tempat penginapan ditunjukkan. Ini dapur, maaf, ini kamar mandi. Ini ya kita kan tahu kalau masuk hotel itu kan kamar mandi pasti di situ kan? Iya kan? Ya, kamar pasti di situ. Betul nggak? Jason kan gitu kan? Kita kan tahu semuanya. Saya nggak perlu diajarin, kamu sudah kasih tahu, setelah itu pulang.
pergi sana gitu loh. Ini malah duduk di ranjang saya. Bayangin, ya, cantik, pintar. Saya telepon sama istri saya berapa belas tahun yang lalu. Wah, gangguan ini katanya gitu. Ya, makanya sekali lagi, setan itu kalau misalnya menggoda menggoda Bu Lili gitu ya, menggoda Bu Lili, tentu yang digoda yang istilah menggoda sesuai dengan selera. Nggak mungkin yang tidak sesuai dengan selera. Ya, kita kan berjuang melawan kodrat dosa. Kita berjuang melawan topon, melawan apa? Pijakan kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Makanya berperang kita ini ngadepin, dan kalau apa yang ditawarkan iblis kepada kita itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Sekali lagi nih. Makanya waktu iblis mencoba Yesus, dia tahu bahwa Yesus akan naik ke kayu salib. Makanya dia bilang gini, kamu sujud menyembah aku saja. Artinya kamu nggak usah disalib. Kamu nggak usah disalib. Sudah, nggak usah disalib. Kamu sujud menyembah aku. Ingat ya, menyembah itu, menyembah itu tidak buru-buru. Istilahnya gini, tidak seringkali ngomong, oh menyembah itu sujud. Tidak seketika itu. Itu proses yang panjang menyembah itu. Sampai ketertundukan kita 100% pada kehendak Tuhan. Tadi saya khotbah di satu gereja yang isinya tua-tua. Saya katakan gini, orang Kristen itu pada satu titik tertentu, kalau dia berdoa, dia berani, dia pemberani, orang yang memberikan hidupnya sepenuh, itu kata percaya. Itu adalah orang yang berani berkata, jadilah kehendak. Kita jadi miskin kata-kata minta. Jadi miskin kata-kata minta. Kemarin apa namanya, Daud dengar ya. Ketika saya khotbah di teman-teman Macau, Hong Kong dengan Taiwan, saya katakan gini, ya, Bapak Ibu yang tinggal di luar negeri, Bapak Ibu yang tinggal di Taiwan, tinggal di Hong Kong dengan Macau, ya, yang bekerja untuk keluarga di Indonesia, paling sebel apa? Kalau nerima telepon dari Indonesia dan minta duit. Betul enggak? Sebel enggak? Seakan-akan mereka yang ada di Hong Kong, Taiwan, sama Macau itu sultan, kayak raya. Betul enggak? Tidak pernah telepon, tidak pernah chit-chat, tidak pernah ngobrol. Sekali-kalinya telepon, minta. Kalau ditolak, marah. Kan gitu kan? Ini ada yang senyum ini. Senyum. Kan gitu kelakuannya banyak. Banyak orang. Nah, sama seperti itu. Nggak pernah datang kepada Tuhan. Nggak pernah sujud ngobrol, ya, nggak pernah bercakap dalam hati selama 24 jam di manusia batinia kita. Datang-datang minta. Makanya saya katakan, itu Kristen awal. Kristen yang sudah bertumbuh, itu malah miskin permintaan. Bukan saya berkata tidak boleh minta. Boleh. Tetapi kita mesti bisa bedakan yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan. Kalau mau jujur, yang kita seringkali datang bahkan mensomasi Tuhan dalam doa. Mensomasi Tuhan dalam doa. Itu kan semua yang kita inginkan. Saya tadi khotbah. Bapak Ibu masih apa? Masih punya yang namanya Avanza, ya. Udah lama di Taiwan masih tahu tuh Avanza tuh, ya. Avanza. Ketika lihat mobil baru, kereta Hyundai, mereka nolak, ya Tuhan aku pengen yang itu. Padahal Avanzanya masih bisa dipakai. Kenapa? Keinginannya, karena beli mobil itu beli harga diri. Orang yang seperti itu, nilai dirinya di hadapan Tuhan belum lengkap. Bukan berkata saya tidak berkata bahwa tidak boleh. Boleh, tapi perlu atau tidak? Sampai di sini mengerti ya. Makanya ketika Yesus dicobai, setan tuh sepertinya pengen ngomong gini, kamu nggak usah disalib, Yesus. Kamu tinggal sujud menyembah aku, maka people of this world itu milik kamu.
Seluruh penghuni dunia ini milik kamu. Kamu jadi raja. Tapi ingat, hanya jadi raja loh. Yang jadi Tuhan siapa? Si Lucifer. Wah, banyak jebakannya. Banyak jebakannya. Saya sampai merenungkan. Andai kata ya Sarah tidak punya api asing, tidak akan ada konflik antara apa? Antara Ismail dan Ishak yang sampai sekarang. Mengerti, Bapak Ibu? Andai kata pilihannya tepat, tidak akan ada masalah. Nah, kita baru buka Alkitabnya. Kita buka ya. Kak Ane tolong bantu saya ya. Imamat 10 ayat 1. Ya. Imamat 10 ayat 1. Kita lihat banyak. Makanya kata harusnya kita berani menyelidiki atau dalam bahasa yang lain, kita berani assessment diri. Kita berani memperkarakan diri. Ya. Imamat 10 ayat 1 di layar ada dikatakan gini, ini hebat loh, ya. Dikatakan siapa? Nadab dan Abihu ini hebat, ya. Ini Nadab itu artinya murah hati, Abihu itu engkau adalah Bapakku, ya. Kemudian anak-anak Harun dalam banyak peristiwa penting, Nadab dan Abihu itu orang yang paling muda yang diambil oleh Tuhan untuk diikut sertakan karena Tuhan berpikir ya karena Tuhan pasti berpikir akan ada regenerasi secara luar biasa. Makanya Tuhan pasti sudah siapkan. Tapi ingat, ada kehendak bebas. Bapak Ibu berpikir, andai kata kalau Yudas tidak jatuh, apa yang akan terjadi? Dari 12 rasul, ya dari 11 rasul tanpa Yudas, kita tahu loh mereka itu menginjil sampai di mana. Rasul Thomas sampai di India. Saya tidak tahu kalau Yudas tidak jatuh, daerah mana yang dimenangkan. Peta dunia akan berubah sama sekali. Sampai di sini mengerti ya. Kemudian anak-anak Harun, ini di garis bawah. Ini bukan kebetulan penulis kitab Imamat ini ya dengan kuasa Roh Kudus menulis anak Harun. Di balik kata-kata ini ada kepedihan. Nadab dan Abihu. Ini satu dua loh. Anak luar biasa loh. Maksudnya satu dua urutan. Masing-masing mengambil perbaraannya. Saya harap Bapak Ibu baca ya sebelum Imamat sebelumnya ya. Sebelumnya tuh ada KKR, ada revival, ada zaman yang sangat luar biasa, ada api yang sangat luar biasa, ya. Itu menyambar dan wah betul-betul pengalaman spiritual itu mencengangkan, menggetarkan, luar biasa. Ada revival yang sangat besar. Di siapa? Di orang-orang yang hari itu, ya, maksud saya orang-orang Israel yang sedang dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Oh, ini hebat sekali, ya. Kalau dulu mereka itu melihatnya apa? Orang-orang Israel melihatnya dari jauh. Musa itu naik ke gunung Tuhan, pengalamannya seperti itu. Bapak Ibu baca, ya, pengalamannya Nadab dan Abihu ketika Tuhan turun secara luar biasa di tengah-tengah umatnya. Mereka itu terkesima, mereka itu ternganga, mereka itu takjub gitu loh. Karena mereka imam-imam. Mereka yang lihat dari dekat. Mereka yang mimpin ibadah. Ya, terus dikatakan, nah, dan keluarlah api dari Tuhan. Lalu menghanguskan korban bakaran, bayangkan. Tidak dibakar loh. Dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorelah mereka. Lalu sujud menyembah. Api dari Tuhan itu turun secara luar biasa. Dan mereka kagum secara luar biasa. Kalau kita periksa ayat 23 ya, dikatakan apa? Tampaklah kemuliaan Tuhan. Ya, tampaklah kemuliaan Tuhan. 9 ayat 23 kepada segenap bangsa itu. Jadi itu urutan yang luar biasa ya. Itu urutan yang luar biasa. Tadi tengah-tengah itu api Tuhan turun ya dan mereka sujud menyembah. Saya pelajari sujud menyembahnya itu sampai
badannya itu rata sampai ke tanah. Hebat loh. Dan itu terjadi bukan 1, 2 menit, 3 menit, 1 jam. Tapi mereka betul-betul mengalami the living presence itu turun. Ya, nah ini loh. They shouted and fell on their face. Sampai mukanya tuh sampai ke tanah. Makanya banyak terjemahnya adalah apa? Mereka itu sampai badannya rengkak ke tanah. Itu bukan 1, 2. Kalau hitungannya tafsir penafsir berkata 2,5 juta orang. Luar biasa. Luar biasa. Ini KKR terbesar sepanjang zaman. Fell down with their faces to the ground. Ya, kembali ke bahasa Indonesia karena minta yang ayat yang tadi, ya, dikatakan apa? Nah, masing-masing perbaraannya membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan. Ini a day after, setelah luar biasa zaman. Nah, kebiasaan dari jemaat adalah apa? Ini sebagai hamba Tuhan saya ngomong karena tahun ini saya ke tahun ke-39 pelayanan. Mereka ingin mengcopy. Mereka ingin mengcopy suasana. Makanya kalau di Indonesia itu kalau ada KKR, pujiannya hebat, mereka teriak, we want more, we want more. Dan saya biasa ada di tengah-tengah, apa istilahnya, the center stage itu saya biasa. Jadi saya bisa melihat. Dan kebiasaannya orang pengen mengcopy segala sesuatu. Saya ngambil satu lagu dari luar. Satu lagu dari luar ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Bapak Ibu tahu, korban bakaran tuh kalau sudah dibakar, habis sempurna. Abunya itu dibuang. Dibuang. Artinya kenapa? Ada korban bakaran. Kita nih seringkali menyembah Tuhan based on apa? Pengalaman. Wah ini, Tuhan hadir. Banyak orang-orang karismatik. Hadir itu kalau Tuhan hadir pasti getar-getar. Pasti rebah-rebah. Padahal Tuhan hadir bisa tanpa getar. Tanpa merinding. Tanpa kejadian yang luar biasa. Dia hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana tanda-tanda kehadiran Tuhan yang tidak terasa oleh misalnya badan kita getar. Ada apa? Rasa hormat yang luar biasa. Kalau saya pakai istilah yang tidak tepat benar, ada ketakutan akan Tuhan. Ketakutan akan Tuhan ini banyak, banyak hilang. Mereka banyak yang sembrono hidupnya. Makanya jangan kaget. Orang yang sudah kenal SK pun, ya, kita bisa lihat, oh, dia ex-SK, dia bekas SK, bekas pendeta SK. Kenapa? Karena hanya hanya apanya? Yang hanya di luarnya saja. Piawai dalam menyampaikan apa? Pengetahuan tentang SK, tapi tidak pernah menghidupinya. Sampai di sini mengerti ya? Sampai di sini mengerti ya? Jadi makanya ketika lihat, wah ini luar biasa ini. Mari kita buat sesuatu. Nadab dan Abihu harusnya jadi pemimpin lebih besar daripada Harun papanya. Memutuskan sesuatu yang fatal. Dia mengambil perbaraannya. Harusnya perbaraannya tidak boleh. Ini mengambil perbaraannya, bukan mengambil perbaraan yang standar, yang diharuskan, dituliskan, diwajibkan di kemah suci. Nadab dan Abihu bukannya mengisi perbaraannya dengan api dari mezbah tembaga, melainkan mengambil api biasa yang belum disucikan. Dan dengan demikian dianggap bersalah melakukan dosa. Nadab dan Abihu adalah pencemaran. Bukan sesuatu yang murni.
Kita ini seringkali sebel ya, tiap kali kalau di Indonesia itu biasa ya. Kalau pas kita kehabisan bensin, wah kita beli di pinggir jalan. Kok udah jadi hal umum, dicampur. Kita beli madu, oh ini asli Sumbawa, dicampur. Sesuatu yang murni. Nah, yang murni ini, saudara yang terkasih, itu pasti melalui proses yang lebih panjang dan lebih mahal. Mengerti ya, saudara ya? Lebih panjang, lebih mahal. Makanya masing-masing kita di sini, proses kita sendiri-sendiri. Pak Hadi tidak bisa mengcopy Pak Daud. Tidak bisa. Ya, karena prosesnya, monster yang dihadapi, kodrat dosa yang dialami, itu beda. Ya, kalau saya baca dari Kidung Agung, bagaimana cara mereka membuat minyak wangi? Dengan cara apa? Diremukkan. Diremukkan. Begitu diremukkan, keluarlah esensinya. Saya katakan saya di Prancis. Saya lagi duduk dan kemudian lagi duduk terus kemudian lagi sedang sedang lagi duduk terus kemudian lihat ada satu mobil yang isinya bunga mawar. Bunga mawar. Itu truk isinya bunga mawar. Baunya enak sekali mawar di Eropa. Besar-besar dan satu warna. Saya tanya, itu mobil apa? Oh, itu di sebagai gambaran kota Cannes ya, itu adalah kota penghasil minyak wangi, tapi bukan minyak wangi biasa. Bibit minyak wangi. Bibit minyak wangi. Nah, dikatakan apa? Bibit minyak wangi ini ya, oh ada dalam bentuk sabun, dalam bentuk macam-macam, tapi bibit minyak wangi. Jadi ini disetor kemudian ke apa namanya brand-brand yang terkenal dunia. Mungkin Bapak Ibu juga salah satu pelanggannya. Saya tanya, kalau satu truk bunga mawar itu diekstrak, itu ukurannya ratusan kilo atau ton mungkin ya. Jadi berapa banyak? Mereka ketawa. Mungkin hanya 2 galon. Kaget saya. Truk sebesar itu. Iya, gitu. Wah, saya terkesima. Bagaimana caranya? Semua bunga mawar ditaruh di satu tempat dan kemudian dipanasi, disuling. Hasil sulingannya, itulah ekstraknya, esensnya. Wah, susah banget. Iya, susah banget. Tetapi itu prosesnya. Dan nggak bisa minyak wangi tanpa ini untuk jenis-jenis tertentu. Jadi kalau kita melihat Tuhan itu mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, tentu Tuhan punya rencana. Sesuatu yang murni dari hidup kita. Kita ini kan sebenarnya dirusak sama dunia ya. Ya, di kandungan ibu, Tuhan itu naruh roh yang dari Tuhan. Ditaruh di kita. Bapak itu naruh di sini. Nah, kemudian ya dirusak. Papa mama kita mungkin saja tidak mengenal Tuhan. Atau mengenal Tuhan, tapi tidak on the right track secara kekristenan. Kita rusak di situ. Kita udah rusak di situ. Pergaulan kita rusak di situ. Makanya saya katakan gini, tadi juga saya khotbah. Bapak Ibu kalau ngangkat anak, ini sehubungan dengan Yohanes 1 ayat 12. Kalau Bapak Ibu ngangkat anak dari kecil atau besar gitu. Ini bercanda nih. Ya, misalnya ada suami ya berkata gini, aku ngangkat anak ya umur 20 tahun. Curiga nggak? Curiga nggak ada tiba-tiba ngomong apa? Ngangkat yang 25 tahun gitu. Ini bukan ngangkat anak, saingan istri itu. Ngerti ya? Ya. Nah, di sini, di sini. Saya tanya, kenapa ngangkat anak kenapa ngangkat anak nggak dari dewasa? Ada satu ibu nyeletuk. Susah Pak Sony. Kita mesti didik dia dari nol.
supaya sesuai dengan kehendak saya dan pikiran saya. Wih, kaget saya. Demikianlah Tuhan. Kita ini sudah terlanjur terpolusi dengan pola pikiran dunia, dengan gaya hidup dunia. Untuk mengembalikan ke semula, perlu banyak yang dikuliti. Saya ambil contoh satu lagi. Saya ini kan belajar sebelum saya kenal Tuhan itu kan saya belajar bela diri terus. Ya, belajar bela diri terus. Beberapa tahun yang lalu, ya, saya ada dorongan yang sangat kuat untuk masuk ke satu dojo. Dojo, dojo dari apa? Kalau nggak tahu nih, apa yang laki-laki tahu ya, yang namanya Rurouni Kenshin ya, ya, yang jadi Samurai X itu. Jadi di Indonesia ada itu paling garis paling keras. Dan saya masuk dojo itu, ya, saya masuk dojo itu dan kemudian ketika di dojo itu saya berlatih. Sensei saya itu senior banget. Dia berkata apa? Pak Sony, jangan bawa bela dirimu ke sini ya. Ya, footwork, kakimu itu harus nempel ke tanah dan geser, bukan diangkat. Nah, berpuluh tahun saya ngangkat kaki untuk buat satu gerakan. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Dan saya selalu lupa, selalu lupa, selalu lupa. Kan lupa. Refleks saya ngangkat kaki. Di samurai itu dilarang keras. Ya, apa namanya dojo saya dojo samurai waktu itu. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, saya belajar. Refleks kedagingan saya, ya, itu bisa jadi api asing. Yang ini saya harus bantu Tuhan nih. Kita bantu. Makanya orang Kristen itu semakin kita kenal dengan Tuhan, semakin kita baca firman Tuhan dan dengar firman Tuhan dengan serius, maka kita bisa ngerti kok. Kita bisa ngerti kok kehendak Tuhan. Di rumah saya, di kamar saya itu kan lantainya kayu. Saya bisa bedakan istri saya yang lewat, anak saya laki-laki yang lewat, anak saya perempuan yang lewat, dan Snowy yang lewat. Snowy itu anjing kami. Ya, kita ini anak. Kalau kita bergaul dengan orang tua, kita masuk rumah kita bisa tahu kok. Mama lagi marah nih. Papa lagi marah nih. Karena kita bergaul. Nah, makanya orang Kristen itu kita tidak punya syariat untuk berdoa. Tidak ada aturan hukum untuk berdoa. Kenapa? Karena kita agama kasih. Kalau kasih itu, ya ini pemahaman saya. Kasih itu memberi. Just giving your best. Beri yang terbaik. Sampai sini ngomong amin. Sampai tidak ada yang tersisa. Sampai sini ngomong amin. Makanya kita mesti waspadai Bapak Ibu. Apalagi ya, sebentar lagi jadi gereja deh. Taiwan. Ya. Wah, your own desire. Pemimpin-pemimpin ini kan, oh, pengen dong punya gereja besar. Pengen dong punya jemaat banyak. Pengen dong. Nama kita terkenal kan pengen gitu loh. Tapi kita bisa bersembunyi loh di alasan. Ini pelayanan. Padahal ini di luar sana loh ya. Makanya kita banyak pakai topeng. Banyak pakai topeng. Banyak. Kita ngomong shalom. Tapi hati kita lagi dongkol. Nggak shalom. Shalom pas. Ngerti kan ya? Kita bisa. Makanya, wah, ketika belajar, apa namanya? Tolong tampilkan lagi tadi, imamat tadi. Ya, dikatakan apa? Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan. Ini presiden yang tidak baik. Musa itu
ya, mukul mata air itu, apa mukul batu karang itu bagi kita wajar. Maaf, jangan marah ya. Ini ada Bu Desi Simbolon. Bagi orang Batak, Ambon, Manado, jengkel tuh gebrak-gerak gitu tuh biasa. Tetapi bagi Tuhan, itu contoh yang tidak baik. Kenapa? Karena level rohani Musa sudah bukan di situ. Level rohani Nadab dan Abihu sebagai pemimpin rohani tidak di situ. Kita yang ngiring Tuhan, kita yang ngiring Tuhan sudah lama. Kalau kita buat salah, itu ada rasa sakit yang panjang, ada penyesalan yang panjang. Ya, saya pernah ngomong sama diri saya, lu goblok lu. Gini aja nggak menang. Saya ngomongin diri saya, lu goblok lu, lu goblok. Karena ada rasa sakit. Betul. Betul nggak Bu, Bapak Ibu? Ngerti? Makanya perjuangan kita ikut Tuhan. Ya, itu bukan perjuangan yang mudah, seumur hidup. Dikatakan maka keluarlah api dari Tuhan lalu menganguskan keduanya. Sehingga mati, ini ironis di hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga ya. Berkatalah Musa kepada Harun. Inilah yang difirmankan Tuhan. Ya, bayangin Tuhan tidak bicara langsung pada Harun. Tapi Tuhan bicara kepada Musa. Kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Hatinya dia sebagai papa pedih sekali. Dalam satu waktu kehilangan Tuhan. Gara-gara api asing. Ya, saya teruskan baca ya. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari. Angkatlah saudara-saudaramu ini dari tempat kudus keluar perkemahan. TKP-nya tempat kudus. Saya harus ngomong gini, apa bedanya sih? Ya, panggung dengan mezbah. Kalau panggung itu kita bawa diri kita, ya. Mimbar itu kita bawa diri kita. Potensi kita, bakat kita, pengetahuan kita. Oh, kita taruh di depan semua sehingga orang bisa terkesima dengan diri kita. Wih, hebat, luar biasa. Tapi kalau mezbah, isinya hanya pengorbanan. Aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku betul-betul ngandalin Tuhan. Satu-satunya yang aku perlu dalam hidupku, Engkau Tuhan. Jadi di mezbah itu ada ketergantungan yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Itu mezbah. Makanya kalau kita nganggap bahwa pelayanan ini mezbah, yang ada pengorbanan, yang orang yang dikorbankan salah satunya ya adalah hidup kita. Supaya hidup kita tuh baunya wangi. Kenapa kita diremukkan? Supaya yang murni yang dari kita itu keluar. Sehingga bisa dipakai oleh Raja kita. Makanya orang-orang yang ya ada lagunya Kutang kehidupan, kutang kebaikan kepadamu. Orang yang tahu diri dan sadar bahwa dia punya hutang keselamatan, punya hutang kebaikan, punya hutang pemeliharaan Tuhan. Orang-orang tersebut melayani Tuhan. Pakai istilah Indonesia ya, tidak punya pusar. Dia pasti akan all out, Bapak Ibu. Pasti akan all out. Pasti akan all out. Nah, kenapa kita nggak berani all out? Ya karena kita nggak tahu berterima kasih. Di budaya Asia, ingat ya, Israel itu Asia ya. Kita punya budaya untuk berterima kasih. Saya masih ingat salah satu orang kayanya Indonesia.
Lim Silyong. Bapak Bapak satu itu kan banyak nolong orang. Satu ketika saya dengar cerita dari orang yang dekat dengan beliau. Dia tuh panggil orang-orang yang pernah dia tolong. Dikatakan gini, besok ketemu saya ya di Jakarta ya, jam 7 malam. Oh itu mereka nggak tahu. Itu si Bapak Lim Hyulong itu nggak tahu posisinya ada di mana. Orang-orang itu. Yang mereka tahu, yang dia tahu hanya orang-orang tersebut datang. Karena orang-orang tersebut tidak kerja untuk Pak Lim loh. Tapi karena mereka berhutang budi, mereka usahakan pesawat. Pokoknya jam 7 malam mereka ada di kantornya Om Lim. Itu rasa terima kasih. Itu rasa terima kasih. Nah kita orang-orang Kristen kan, ya datang kepada Tuhan kan nggak seperti itu. Kayak kayak orang yang Tuhan tuh kayaknya tergantung kita gitu. Tuhan tuh kayak tergantung kita loh. Oh, kalau nggak ada saya, nggak jalan di pelayanan. Padahal Nadab dan Abihu begitu mati. Tolong tampilin lagi ke Ana. Sorry. Ya, inilah. Kalau ke Ana itu suka beres-beres ya. Jadi kalau lagi layarnya nggak beres, langsung di-close sama dia. Ya. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafat. Harun pasti lagi hancur hati. Anak-anak Uziel paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari. Angkatlah saudara-saudaramu dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang, mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja. Kemeja ini mereka lagi menjalankan tugas keimaman. Keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun. Hebat loh ini, Musa ini. Janganlah kamu bergabung dan janganlah kamu berduka cita. Saudara tanya kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Pasti saudara tanya. Kok Tuhan kayak gini? Tuhan sedang didik. Yang dididik itu adalah apa? Imam, imam-imam, Musa dan imam-imam itu adalah representatif dari kehadiran Tuhan. Tidak boleh tidak boleh bercacat dan tidak boleh bercela. Kita sendiri belajar kamulah bangsa yang terpilih. Imamat, kita imam-imam loh. Imam-imam loh. Makanya standarnya kita tuh tinggi. Aduh, saudara. Saya ngomong ke satu gereja. Gereja tersebut sekarang mubah loh. Saya senang sekali. Saya bilang gereja ini jangan seperti gereja-gereja yang lain, hanya sekedar masuk surga. Harusnya sudah selayaknya berjuang untuk memerintah bersama dengan Yesus. Meleset dari situ, saudara masih tetap masuk surga kok. Kan karena standarnya udah tinggi. Makanya waspadai ya api asing, keinginan kita. Keinginan kita sendiri, bukan kehendak Tuhan. Tuhan kita itu pernah meludah satu kali. Dan taruh di matanya orang. Dan Tuhan kita tidak menduplikasi itu terus-menerus. Jadi kalau cara kita, saya, istri saya itu, eh, dulu saya suka ngetawain ya, pendeta yang kalau khotbah nyanyi, kalau khotbah nyanyi, kalau apa namanya saya bilang, ah, dulu ada namanya Pak Niko Nyotora Harjo, itu saya lah, gitu, nyanyi nyanyi nyanyi, itu akhirnya saya jadi singing preacher. Saya jadi orang yang nyanyi khotbah di atas mimbar bolak-balik nyanyi khotbah dan orang-orang banyak yang diurapi pada saat juga saya nyanyi, gitu, saudara. Nah, ada beberapa orang kan nyanyi lagu tertentu. Kalau nyanyi lagu tertentu, oh hadirat Tuhan turun. Makanya oh, selalu diulangi, diduplikasi terus. Kalau pakai lagu ini, roh Tuhan turun. Kita itu mengkotak Tuhan. Maafkan saya pakai istilah yang rada kejam ya Bapak Ibu ya. Maaf ya, istilahnya rada kejam. Jangan marah sama saya. Di Indonesia itu ada lagu namanya Lingsir Wengi. Lingsir Wengi. Saya ulang lagi. Lingsir Wengi. Lingsir Wengi itu dinyanyikan.
kalau itu dinyanyikan tengah malam untuk manggil kuntilanak. Ngerti ya? Untuk manggil kuntilanak. Padahal lagu itu lagu Islami yang diciptakan oleh digubah oleh apa namanya Sunan Kalijaga. Itu lagu pemujaan buat Tuhan, tetapi nggak tahu ya kalau dinyanyikan yang datang kuntilanak. Sampai di sini stop dulu ya. Saya stop dulu di sini. Nah kita kan kayak gitu. Seakan-akan kalau nyanyi lagu ini Tuhan hadir. Ayo tanya, yang disentuh perasaan kita, kita hanya bermain di perasaan atau kita sudah masuk ke ranah rohnya Tuhan. Kan daya tarik Tuhan untuk hadir kan bukan lagu, bukan musik, bukan nada, bukan lirik. Tapi siapa yang nyembah? Siapa yang menyanyikan? Siapa yang mainkan musik? Makanya ketika lihat, contoh ya, saya tidak mengatakan dia meleset ya. Tapi saya katakan contoh kayak Benny Hinn. Selalu nyanyi sebelum ada doa kesembuhan. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Itu dinyanyikan sampai setengah jam. Sampai dia muncul. Sampai dia nyanyi baru dia manggil orang. Saya tanya kenapa ya? Saya pernah ketemu sama teman-teman yang jadi panitia. Supaya orang-orang yang hadir itu bangun iman. Katanya. Karena Benny Hinn rupanya punya kebiasaan kalau nyanyi lagu itu. Urapan turun. Kita yang harusnya belajar punya pemahaman lebih dari itu. Tuhan kita itu, masih ingat yang terakhir saya katakan, Roh Kudus diturunkan pada kita, tinggal bersama kita, meno bersama kita, ada di hidup kita. Untuk apa? Untuk membantu kita. Saya dulu seringkali pakai kata yang Roh Kudus itu, ayo, dulu saya pernah pakai kata gini, ayo aktifkan Roh Kudus dalam hidup. Dia sudah aktif kok. Tapi memunculkan Roh Kudus sampai dia nampak dan kita sampai sampai Yesus nampak dalam kehidupan kita. Itu yang tidak mudah. Sampai orang lihat kita, itu lihat Yesus. Orang baik banyak, tapi orang yang seperti Yesus itu jarang. Amin. Ya. Nah, nanti saudara, saudara bisa baca baca ayat 6 dikatakan apa. Kemudian Musa berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar anak-anak Harun, janganlah berkabung, janganlah berduka cita, supaya kamu jangan mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tapi saudara-saudaramu yaitu seluruh bangsa Israel, mereka yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Artinya apa? Standarnya Harun, Itamar, Eliezer itu sudah standar yang berbeda. Tentu dengan standar seperti itu dituntutnya lebih lagi. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Makanya kita waspadai, sebagai penutup saya katakan waspadai api asik. Dan itu bisa muncul dari apa? Dari keinginan kita, dari your own desire. Ya, seakan-akan oh ini ini waktu Tuhan nih. Ya, ini kayaknya Tuhan nih, kayaknya Tuhan nih. Kalau selama kayaknya janganlah, ya hati-hati. Kita mau tepat ketika Tuhan bergerak, kita bergerak. Tuhan, saya agak cenderung tidak suka kata berhenti. Tuhan ada di situ. Tuhan atau Tuhan lagi sedang berdiam di situ. Kita juga ikut berdiam. Langkah hidup kita sampai hari kematian kita masih lama. Ada beberapa orang yang kita harus tahu bahwa bentukan-bentukan Tuhan itu indah. Saya tadi khotbah di gereja, saya katakan, kemiskinanmu itu menyelamatkan kamu.
Karena kenapa? Tuhan tahu kalau kamu dibuat kaya, kamu punya kecenderungan untuk jadi jahat. Jadi kalau kamu diizinkan Tuhan miskin, kamu tanya. Kamu udah kerja keras tapi tetap, saya tidak berkata miskin sampai kurang, kurang apa namanya, sampai kekurangan. Enggak, sampai ngepas gitu loh saudara. Tapi dari situ engkau belajar mengandalkan Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan sedang menyelamatkan engkau. Istri saya, berapa ya, 2 minggu yang lalu ya, wisuda ya. Apa namanya, ketemu sama penata rambut ya, orang salon, dulu orang salon. Istri saya ngomong gini sama saya, wih, prosesnya Tuhan ya buat orang itu kena stroke. Bayangin, capster orang salon sampai artnya hilang gimana saudara? Nggak bisa lagi ngatur rambut, make up, nggak bisa. Bayangkan, saudara. Ya. Tapi saya katakan, wow dulu dia kaya raya dulu, kaya raya di kota ini, kota Maang di mana kami tinggal. Diproses, saya dalam hati saya, Tuhan ada rencana apa ya? Tuhan ada rencana apa ya? Saya tutup dengan sebagai hamba Tuhan, saya khotbah, saya bisa merasakan, saudara, kalau Tuhan hadir atau enggak. Saya bisa merasakan, oh Tuhan hadir atau enggak. Dan gilanya lagi, sebagai hamba Tuhan yang sudah puluhan tahun, saya bisa kok pakai cara supaya orang lain itu seakan-akan apa? Seakan-akan Tuhan hadir. Oh, saya udah nggak lagi seperti itu. Udah nggak lagi seperti itu. Kenapa? Saya punya mental berbeda. Saya katakan saya mau masuk surga. Gitu aja. Jadi selamat berjuang, Bapak Ibu Saudara. Perjuangan kita bukan perjuangan yang mudah. Sama seperti kita kalau kita mau naik gunung. Nggak tahu ya, di Taiwan ada gunung apa. Sudah didaki belum? Mendaki susah tuh. Oh, susah nih. Tapi pemandangan dari atas. Saya masih ingat saya dengan istri saya itu pergi ke Ijen ya. Lihat Blue Fire. Hanya ada 2 di dunia. Perjalanan yang berangkat jam 2 pagi. Jalan dari bawah itu. Oh, masih banyak yang ngobrol. Tapi ketika sudah setengah perjalanan, yang dengar hanya napas. Napas. Aduh gitu sudah. Udah banyak. Bayangkan ada yang lagi jalan, tapi udah napas sudah diatur aja udah susah. Karena kan lebih tipis tuh ke atas. Diajak ngomong, orang itu ngomong gini, diam kamu, katanya gitu. Napas saja susah. Gitu. Tapi begitu ketika sampai di atas dan melihat blue fire-nya, hilang capeknya. Hilang capeknya. Ya, makanya sekali lagi jangan punya pendapat bahwa surga tempat pembuangan akhir. Nanti kita duduk di terus duduk bangun tidur. Enggak gitu. Seperti keadaan bumi seperti ketika Adan dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Saya hanya bisa bagi itu karena kenapa pakai hari-hari terakhir sebelum kedatangan Yesus. Waduh, api yang asing tambah lama tambah banyak. Sedih saya ketika ngelihat, ada banyak gereja dibuka. Ya, sedih. Saya tadi cerita ini padahal saya udah mau tutup, tapi diingetin. Ya kenapa gereja-gereja sekarang, gereja di Indonesia sudah ada yang triliun loh bangunnya. Triliun, you can imagine. Triliun, saudara. Miliar itu nolnya 9. Ini nolnya berapa? 12. Bayangkan, dengan investasi yang triliun itu banyak bangun gedung. Belum sound system, belum videotron. Wow, ukurannya ratusan meter. Sistem tata suara, sistem bandnya, pengisi acaranya. Gedungnya ribuan, akustiknya luar biasa. Pengisinya sekarang orang Indonesia dulu, ya orang-orang Indonesia dulu seringkali ngundang yang macam-macam. Sekarang ngundang artis-artis mancanegara. Dari Taiwan tuh bolak-balik datang ke siapa namanya, datang ke Jakarta, datang ke Surabaya, ke Jakarta. Kalau nggak salah namanya Vanesmu, bolak-balik.
Iya. Wah, belum itu. Hillsong, Planet Shakers. Wah, itu banyak sekali. Pembicara-pembicara asing itu luar biasa. Bayangkan. Saya dengar dari satu gereja. Pengeluarannya saja. Pengeluarannya aja. Dalam 1 bulan, Bro. 1,3 miliar. 1,5 kadang-kadang miliar. Itu belum cicilan kursi. Cicilan Videotron. Teman saya di Surabaya. Serat, sewa aja 150 juta per bulan. Kebayang nggak? 150 juta per bulan. Kenapa khotbahnya? Kenapa khotbahnya duit terus? Ya gimana nggak khotbah duit? Mereka tidak bicara kebenaran lagi. Khotbahnya duit. Kenapa? Karena ada overhead cost-nya terlalu tinggi. Mereka harus bayar cicilan tiap bulan. Makanya mereka udah tidak lagi khotbah kebenaran. Mereka khotbah kejar setoran. Sampai di sini saudara mengerti ya. Oh iya, kenapa ya khotbahnya kok kayak gitu? Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus sertai kita. Ya, ini narik napas panjang, Daud sudah senyum-senyum ini. Ya, saya nggak ngajar kok ini. Ini saya khotbah. Saya khotbah. Jadi merenung kita ke dalam. Saya juga melihat ke dalam. Jangan-jangan saya mencurigai diri saya. Ini api asing bukan ya? Api asing bukan ya? Karena tipis loh, saudara. Dan jagoan pemalsuan itu bukan di Cina sana, yang BSA barang seperti asli, ya, yang kualitas apa bukan KW, premium. Sampai orang dari pabrik aja bingung, ini asli atau bener ya? Ini apa, asli atau palsu ya? Ya. Oke, Tuhan berkati. Kembali ke Daud. Oke, thank you Kak Son Iya, atas khotbahnya malam ini. iya, Eh, Luar biasa sih, saya juga sedang menguji. Pas minggu-minggu ini kan yang tadi Kak Son bagikan, saya minggu-minggu ini juga sedang menguji api asing itu. Itu karena bulan lalu, akhir bulan kan saya khotbah di CAI mengenai warga kerajaan surga. iya. Gitu. Terus saya juga kemudian juga pas dengan posisi saya sedang perpindahan dari WNI ke WNA kan. Dan prosesnya panjang sekali dan saya makanya terbawa apa namanya firman itu untuk di-sharingkan kemarin itu. Dan mereka juga menguji apakah ini benar yang mau Tuhan ini. Kadang memang nggak gampang sih mau mengetahui apakah ini yang Tuhan inginkan atau bukan gitu. Maksudnya itu nggak mudah sekali. Dan dalam proses juga gitu pengujian-pengujian itu. Gitu sih yang saya mau apa yang saya dapatkan dan pas banget dengan malam ini. Puji Tuhan jadi berkat. Ya. Terus teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih? Atau mau sharing juga boleh ini. Biasanya Bu Desi yang satu lagi itu yang suka tanya. Bu Desi Eh, sama Bu Lisa. Ya, Bu Desi apa Bu Lisa yang sering kali tanya semangat luar biasa. Bahkan Hari ketika ini sudah mau nutup, masih tetap tanya. Dan itu semangat, seneng. hari ini izin. Hari ini izin ada urusan katanya. Makanya, Ada yang mau tanya silakan. Udah sampai proses ini semuanya diam ya. Di grup mana, di job manapun sama. iya, karena perjuangannya monsternya kan gila-gilaan kita. Aduh, iya. Kalau main game, ini saya ambil analogi game karena saya suka bicara di orang muda. Makin naik tingkat, ada new weapons, ada senjata-senjata baru. Tapi, iya, monsternya tambah tambah gede yang kita hadepin. Tambah lama tambah. Raja monsternya nanti yang harus terakhir. Pengambilan pengambilan weaponnya juga butuh butuh apa? Butuh bayar harga Kak Son. Nah, contohnya seperti itu. Dari analogi game aja kita bisa lihat gitu loh. Hmm. Kemarin saya hadir di eh, seminar apa bukan talk show mengenai gereja masa depan. Ada salah satu pemerasaran ngomong gini. Ini gereja di Indonesia bisa habis loh. Seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika. Oh, profesor satunya bilang, enggak akan habis.
Dia bilang, liquid loh, ada gereja liquid loh ya. Gereja cair. Gereja cair itu gereja yang ngambil bentuk sesuai dengan sesuai dengan tantangan zaman yang ada gitu loh. Dia enggak, gereja itu harus duduk. Padahal kita ini sudah masuk ke gereja yang online. Ada jemaat online. Betul enggak? Ayo, saya dengan istri saya ini kan jujur kan jemaat online. Betul kan? Kita jemaat online. Kalau orang hadir satu ibadah, kita satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ngabisinnya. Kan cari, kita mengais-ngais. Ya, Truth ID. Ada yang udah, yang belum dengar enggak ya? Ya, kemarin kan saya di Jakarta seminggu. Saya lihat bapak-bapak itu masuk ke, apa itu? Waski ya, perempuan ya. Waski, oh istri saya juga tadi, kamu nggak waski? Enggak gitu ya. Lagi di depannya, bapak-bapak masuk beberapa. Bapak masuk. Ini ngawal istrinya. Enggak, bapak-bapak pulang kerja. Ikut waski. Saking laparnya. Ya, makanya nyanyi kemarin itu kan hari apa, hari Selasa saya, karena masih sama-sama saya. Tapi Kamis dia pulang. Jumat saya sendiri. Nyembah sendiri gitu. Ya. Wah, saya duduk di belakang nggak ada yang kenal saya. Wah, enak justru nggak ada yang kenal saya. Tapi saya nikmati betul hadirat Tuhan. Biasanya apa? Online, jadi onsite. Ya, oke gitu aja. Kadang-kadang onset bener-bener beda sih. Iya, Bener-bener beda. itu kan Jason kan. Waktu itu Jason sempat ikut ibadah kan? Pernah, saya ngambil tempat yang dekat WC, jadi ada Pak Yehuda lewat, siapa lewat banyak lewat situ, lewat lorong itu, yang lorong mengarah ke WC pria itu, toilet pria. Sebelah kanan itu, iya. Iya, saya melihat semua pakai masker, nggak ada yang tahu juga, menikmati aja kak. Iya, nikmati Tuhan. Kayak pulang kampung Agak, ya. Kalau sudah pulang ke situ kayak pulang home gitu. iya pulang Iya kampung. betul betul. Kayak nggak asing loh ya, makanya. Hmm. Gitu. Ayo semangat ibu-ibu. Gimana? Ada yang mau tanya? Silakan. Atau mau cerita? Saya mau tanya, Ya, silakan, Monggo, Bu Didi. ya, seperti yang monggo. kemarin Pak Eras doa pagi itu juga tadi juga Kak Sony juga singgung yang dimaksud itu harus diremukkan gitu. Itu maksudnya diremukkan itu apa kita itu harus menanggalkan keinginan-keinginan daging atau tadi kan juga Kak Sony juga seperti eh, mawar tadi kan harus diremukkan. Nah, kemarin juga Pak Ira juga kayak gitu tuh kita harus diremukkan dulu. Maksudnya diremukkan itu apa kita itu hmm, ya bagaimana? Minta Ya, minta jelaskan. Terima kasih. ya, menyalibkan manusia daging kita itu permukaan. Menyerahkan kita hidup untuk mengikuti jejak Tuhan itu permukaan. Makanya kekristenan itu kalau orang berkata rangkaian mujizat. Ya mujizat bagi kita kalau kita diperhadapkan sesuatu yang kita nggak ingin. Itu susah loh. Ego kita kan bisa naik setinggi dewa. Setinggi dewa. Betul. Harusnya aku dihargai. Hmm. Betul kan? Makanya kalau ada istilah kan di Indonesia, lu nggak tahu siapa gue. Kan gitu kan. Lu jual gua beli. Masih ingat Bu? Masih ingat kata-kata itu? Lu jual gua beli. Kan Waduh, gitu. banget. Makanya kita kan gini, aduh, kalau sampai masih ada yang meronta di dalam, itu berarti masih belum mati itu. Iya, saya kadang-kadang masih begitu. Kalau kepingin sih sabar gitu, kepingin menahan gitu, tapi kepancing juga itu kadang-kadang kepancing, tapi saya tetap bertahan gitu. Tapi hati ini dongkol gitu loh. Iya. Itu boleh nggak ya? Eh,
itu atau jangan sampai saya tuh kepancing emosi gitu. Tapi dalam hati itu udah dongkol, ngedumel tapi dalam hati gitu. Sisi Kepingin lain saya, ya, Bu. iya, Ada sisi lainnya yang kita harus ya senang. Kalau sengaja Tuhan izinkan dan respon kita seperti itu, berarti sebenarnya kita bisa lihat loh, Bu, petanya. Oh, berarti masih ada. Betul tuh, Bu. Saya ini analogi cuci cuci piring ya, karena kami tinggal di rumah ini tinggal berdua, serius berdua. Ya, oh ada satu sih, ada anjing, ada dua anjing. Ya, kami berdua nih tinggal. Jadi kadang-kala yang nyuci piring itu istri saya, kadang-kala saya. Kalau saya lagi nyuci piring, pas sudah bilas, tangan saya itu kan mau naruh sendok itu ke tempatnya. Saya megang, kok masih licin? Berarti ada minyaknya masih. Saya cuci lagi, saya cuci lagi, terus saya sentuh lagi. Nah, kadang-kadang kan kita gitu, kita nganggap, oh aku sudah sabar. Tapi sabar, sabar kelas berapa? Hmm. Kalau kita, pada saat kita masih SD, waduh, masih ingat tuh ya pelajaran yang namanya matematika, terus kemudian dipleset ke jadi mate-matean. Ya, iya. kita ngeluh ini sukar. Ketika kita SMP, kita lihat, gampang. Satu tambah satu ya dua. Karena pada saat kita SMP, kita ngomel, sukar ini. Tapi ketika kita SMA, wah gampang itu SD. Makanya kita itu diizinkan Tuhan mengalami sesuatu di level kita. Tidak mungkin di level di bawah kita. Itu. Makanya kalau kita ngelihat, oh iya ya, dulu tidak mungkin lulus aku. Tapi sekarang dengan pertumbuhan rohani, dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, kita punya potensi. Punya potensi untuk tumbuh, dan kita bisa lihat ada parameter. Oh, aku belum selesai di sini. Kalau aku sudah selesai, Bu, makanya saya suka melesetin ya, Bu. Ada namanya wisuda. Wisuda itu apa? Wis sudah. Gitu loh. Wis sudah selesai gitu loh. Makanya nanti kita tidak mungkin, Bu, kembali ke SD, SMP, SMA lagi kalau kita sudah di perguruan tinggi. Anggap ya, Bu ya. Jadi selamat. Kalau Tuhan izinkan berarti, ini Tuhan hanya lihat, wah ini kayak kayak Tuhan gitu tuh seorang pematung yang luar biasa. Oh, bagian ini masih kasar, diamplas. Diamplas. Sampai jadi indah. Sampai Tuhan bilang apa? Sempurna. Sempurnanya kita kan tumbuh sesuai dengan umur rohani. Betul ya, Bu? Amin ya. Jadi semangat ya, Bu. Udah Terima kasih. Ya. parameternya ada. Weh, ini justru itu tumbuh, Bu. Hmm. Tumbuh. Kalau kita bengong, saya sering kali ngomong, mau remedi memang. Mau remedi kan? Remedi itu hair kalau zaman dulu. Ujian ulang. Biasanya lebih sukar. Nggak mau saya. Mau respon Double, pertama mesti bener. double. Betul ya? Remedi itu harus bener. Nggak ada. Makanya nggak mau remedi saya. Nggak mau remedi. Teman-teman saya ada di kampus, ada yang harus ngulang. Nah, saya nggak mau ngulang. Nggak mau ngulang pokoknya. Kenapa? Respon pertama harus bener. Itu aja. Selamat berjuang. Ada Roh Kudus kok. Tenang aja. Kak Son tuh wisudanya nanti nanti pas nutup mata kali Kak Son. Lah Kalau iya memang. Jangan-jangan tutup mata. Itu wisuda besar. Tapi selesai. Kurikulumnya kita udah selesai. Satu-satu itu kurikulum. Udah. Kita nggak mungkin lagi dicobai di bagian itu. Tapi kalau kita wisudanya menjadi seperti Yesus, ya harus tutup mata. ya betul Saya wisudanya. sering kali kalau khotbah di teman-teman orang-orang Jawa, saya bilang, wes, sudah, gitu. Wes, sudah, gitu loh. Ngerti ya, Bapak Ibu ya? Gitulah ceritanya.
Kalau saya remanya gini Kak Son, kayaknya masalahnya itu yang dihadapi di hadapan kehidupan kita itu aja. Cuman levelnya itu beda-beda sih kalau yang saya Iya, remakan. serius, betul itu. Oh, terus Selamat. wisudanya, akhirnya saya mikir wisudanya kapan ya? Mungkin pas nanti kali ya, selesai tutup mata kali. Karena levelnya naik terus, itu makin berat, makin susah, makin berat, makin susah. Gitu. Jadi kita harus, ya tadi kayak analogi main game, jadi harus terus nyari senapan baru terus. Harus ngisi. Iya, Harus betul. lihat opportunity untuk selalu, oh ini ada apa? Ada Blue Diamond. Wah, kejar Blue Diamondnya. Iya, betul, Kadang betul. kala, kadang kala ngeri-ngeri sedap. Nah. Lihat level senjatanya sudah segini. Saya dulu main game ya. Udah level senjatanya segini, itu jauh banget. Resikonya gue dimakan monster. Udah, lihat lihat milih ini senjata. lihat juga cukup gak ya emang koinnya buat beli senapannya gitu kan mikir-mikir juga. Ya, iya. Iya orang oh Dibilang, kita nggak mungkin. Makanya di setiap stage, kita selalu ada apa? Harus ngelengkapi dengan pola pemahaman yang baru. Itu dalam kekristenan seperti itu. hmm. Makanya minjem istilah ini. Kristen progresif. Ya iman kita progresif. Pengenalan akan Tuhan itu progresif. Sampai kita tumbuh. Begitu. Kita nggak iman pokoknya ya. Oh, pokoknya begini. Nggak bisa. Ya, semangat. Dah. Ya, Jadi, jadi, jadi ibu jadi megang, megang, megang apa? Megang kepala ini. Aduh. mikir Ya ya. udah. Bikin. Yang lainnya Perjuangannya sih. ya gimana yang lainnya masih ada waktu sedikit lagi mungkin satu orang yang lainnya mau Pak Hadi ada Pak Hadi yang mau ditanyakan disharingkan. Ah, nggak ada kode Daud. Oh nggak ada ya, oh Nggak ada. tapi bisa ngerti ya kita Bisa nggak? kita berat gitu loh. Iya, iya, bisa ngerti. Oke. Puji Baik. Tuhan, Pak Hadi. Eh, Pelan-pelan kok saya nyampaikannya. Iya, ya ini Pak Sony, saya kan baru. Jadi Iya, ya dari sekarang masih tetap di gereja Katolik. iya, Udah kurang lebih udah 30-40 tahun. iya. Ya baru belakangan ini sering dengar khotbahnya Pak Erastus ya. Iya. Jadi sekarang gabung sama komunitas yang sekarang kayaknya saya tambah tambah gimana ya, tambah lebih semangat, Puji Tuhan, tambah Pak. kayaknya pengetahuannya juga tambah banyak. Puji Tuhan. Ya, jadi saya masih baru ya, Pak Sony. Dan Bapak punya Ya, potensi loh, Pak Hadi. Karena Alkitab nulis loh. Yang terdahulu bisa jadi terkemudian. Yang terkemudian bisa jadi terdahulu. Hati-hati ini. Hati-hati. hati ya. Waspada ini. Ya, Betul. iya. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih sama Tuhan semuanya. berkati. Tuhan berkati. Soalnya saya rasa ini yang satu-satunya yang lebih cocok sama sama gimana ya, sama jiwa saya. Ya, Puji Tuhan. Itu aja. Luar biasa. Semangat, Pak. Semangat bertumbuh. Kita lari bareng. Kita Sama-sama lari ya. bareng. Ya, Ya, terima kasih Pak Sony Tuhan sama berkati. semuanya. Ya, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Ya, ada lagi yang lainnya? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Ya, Terus ikut pengumuman ya untuk tadi yang seperti yang ditanyakan Bully tadi mengenai apa namanya Rehoboth Foundation. Iya, Bagi iya. yang bisa transfer langsung pakai nama pribadi, boleh pakai nama orang lain, nama keluarga. Terus di slip penyetorannya itu tolong ditulis namanya terus dalam kurung IRF Taiwan. Jadi biar adminnya itu bisa tahu siapa apa donatur donatur yang sebenarnya itu siapa gitu. Itu Aduh. jelas ya. Jadi bisa apa yang terbeban bisa sekalian melakukan apa namanya donasi ke sana gitu. Itu aja sih. Ada Terus kenapa? Iya, itu kan tadi ngomong di formulir itu bulanan, 1 bulan atau setengah tahun atau tahunan itu maksudnya gimana? Jadi dibayar setahun sekali begitu apa bagaimana? Atau setengah Bukan tahun sekali?
Di formulir itu ada pilihan, komitmennya mau berapa lama, bisa sebulan, 2 bulan, setengah tahun, 3 bulan, atau 12 bulan, atau selamanya bisa ditulis. Itu Itu maksud, komitmen itu artinya tiap bulan bayar, misalnya saya milih tiap bulan 50.000 atau 100.000, saya melakukannya selama 1 tahun gitu loh. Atau oh, selama 6 bulan. Jadi tergantung kemampuan kita berapa berapa keinginan kita berapa lama gitu. misalnya begini, misalnya ya 1 bulan 100.000 gitu ya, terus Hmm. dibayar 6 bulan sekali gitu, nggak apa-apa ya? Maksud Hmm, apa? Oh, saya seandainya gini, oh saya 100.000, saya bisanya 1 tahun gitu, gitu ya atau maksudnya. bisa juga, bisa aja. Bisa juga. Jadi nanti dikomunikasikan sama adminnya aja, bilang, Pak, saya kan dari sini transfernya kalau misalnya tiap bulan uang biaya transfernya cukup memberatkan. Jadi saya bayar 6 bulan sekali. Misalnya saya ini untuk 6 bulan, nanti setelah 6 bulan saya bayar lagi. Begitu nggak apa-apa juga. Saya rasa bisa Oh, dikomunikasikan dengan admin, nggak masalah itu. oh tadi yang 1 bulan, setengah bulan, 1 tahun gitu. Oh saya cuma 1 tahun ini aja, gitu Ya, maksudnya gitu. boleh, boleh juga. Oh, Gitu. Heeh. Atau di bawahnya ada tulis, saya kan ada yang lainnya. Kalau yang lainnya misalnya mau pengen 2 tahun atau 3 tahun, tinggal ditulis. Ada pilihan lainnya, kolom lainnya gitu. oh, Ya, gitu. ya, ya, ya. Jelas ya? Ya nanti kalau kurang jelas saya bisa beri Pak Daud ya. Ya, oke, oke. Oke, kalau Pak udah, Daud, saya mau tanya, ya silakan. itu setelah itu setelah isi formulir ntar kita bakal di chat sama admin gitu ya? Ya, nanti setelah di formulir, tolong saya diinfo, biar nanti adminnya bisa ngechat ke sana. Karena adminnya cuma 1 orang. Jadi kalau dia mau Oh, ngecek ke banyak. soalnya aku udah isi isi itu formulirnya tapi nggak ada di chat admin gitu. Atau karena Iya, yang saya masukin nomor Taiwan ya? bukan, mungkin terlalu banyak kan. Jadi kayak kemarin Bu Nena ada isi formulir, terus saya diinfo sama Bu Nena. Kemudian saya langsung komunikasikan ke admin, dan admin bilang, oh sudah terima Pak punya Bu Nena, tanggal sekian, jam sekian, dengan email sekian. Jadi eh, nanti kalau bisa punya Bu Desi bisa sudah masukin, terus saya tanyakan juga. Ini saya info. Makanya Itu maksudnya saya bisa bantu. Kenapa? itu maksudnya apa namanya di di chat sama adminnya setelah transfer kah atau setelah isi formulir tadi yang Mbak Nenanya? Setelah isi formulir, langsung saya diinfo Mbak Nena, Bu Nena, Bu Nena nggak, saya langsung bilang ke admin, nanti admin akan komunikasi dengan Bu Nena, cara transfernya Oh, gimana gitu. Jadi makanya saya membantu, supaya kita lebih cepat di apa dikonfirmasinya, karena pekerjaannya banyak kan, karena cuma 1 orang sementara ini. Pak Alfri itu 1 orang yang ngurusin semuanya, cuma 1 orang saja foundation ini. oke oke. Belum Ya, ada yang ngerti Pak. membantu gitu loh. Jadi kalau misalnya mau cepat dikonfirmasi, bisa ke saya dulu, ntar saya kasihkan ke admin, bilang tolong punya kami dicek dulu Pak gitu, dan bisa dibantu sama bapaknya. Oke oke. Begitu. Terima kasih Pak. Yuk Paham. sama. Oke. Oke, terima kasih sudah sudah bergabung untuk kelas kita malam hari ini. Seperti Kak Sony katakan, mari kita terus semangat berjuang sama-sama apa namanya dalam keseharian kita, dan kita mau belajar untuk lebih lagi mematikan manusia lama kita. Oke, yuk saya minta Ko Jason bisa berdoa buat kita Sip. untuk menutup kelas malam ini. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami belajar Tuhan. Kami mau mempertahankan api yang murni daripadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terus kami ingin bertumbuh dan kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Bantu kami biar Roh Kudus menuntun kehidupan kami. Kami bisa terus meninggalkan manusia lama kami. Kami bisa terus bertumbuh semakin sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi eh, kesibukan pada besok hari dan juga pada malam hari ini kami sebentar juga akan istirahat. Kau jagai kami, berkati Kak Ana, berkati Kak Sony, dan semua teman-teman yang hadir. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Tuhan, biar kasih-Mu juga menyertai kehidupan mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan
Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Terima Amin. kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati.